bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kepada kami perjanjian-Mu dalam firman-Mu. Kami mau hidup dalam perjanjian Tuhan, dan buat kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh diarahkan, untuk kami diterangi Tuhan. Sehingga kami di dalam menjalani hidup ini, kami senantiasa dapat melihat terang yang Engkau berikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara, kita akan belajar mengampuni dan melupakan. Kalau mengampuni mungkin mudah buat setiap kita, tapi untuk melupakan benar-benar butuh anugerah dan kuasa yang daripada Tuhan. Kita tahu ketika kita masih kanak-kanak, kita kalau diperkenalkan oleh orang tua kita pada seorang, kita akan berjabat tangan. Kalau kita mau untuk kawan kita atau apa ya jadinya, kalau lagi kecil tuh saya tuh suka gini, orang tua nih ngenali ini si A, terus kita jabat tangan, ini si B, kita jabat tangan. Terus kalau lagi kecil musuhan, nanti si guru ngomong, ayo memaafkan, ngulurin tangan, kan seperti itu kan kalau itu. Dan juga kita tahu ketika tangan kita dikepalkan, itu kita nih nggak bisa buat buka tangan. Kalau kita mengeraskan hati nih memang sulit sekali ya untuk mengampuni ya. Kita tahu bahwa pengampunan itu mencari jalan lain untuk menghindari satu permusuhan. Jadi kita tuh menghadapi akan seseorang nih. Waduh, ini orang mulai ngomongnya nggak enak gitu ya. Kita pengen menghindar terlebih dahulu. Kalau saya, Tuhan tutup bungkus darah Yesus Tuhan. Beri saya kasih, beri saya pengerti akan orang itu. Mengerti untuk orang itu berbicara, maksudnya belajar untuk positif di dalam orang itu berbicara. Saya bersyukur kalau saya ada dalam lingkungan orang-orang yang kalau saya mau katakan sehat rohani. Karena setiap kali kita salah berbicara, salah diluruskan, dibenerin. Jadi kita ngeh, oh saya tidak boleh mengatakan hal itu gitu ya. Nah kita nih kalau kita ingat-ingat ya, tidak mudah untuk membuang sisa-sisa. Kita nih udah ngampunin orang itu ya, tapi tidak mudah untuk membuang sisa-sisa kekecewaan, kemarahan, terus sakit hati deh. Kenapa? Karena hal-hal itu ketika kita lagi diem, diingatkan lagi. Kurang ajarnya tuh kayak gitu. Tiba-tiba ada orang cerita apa gitu ya. Oh ya mirip saya, lagi. Itu benar-benar berarti kita ini belum mengampuni seutuhnya. Jadi mestinya mengampuni dan melupakan itu jadi satu. Mengampuni, melupakan. Mengampuni, melupakan. Tapi yang nama melupakan sedikit teringat, nanti kapan lagi teringat, sedikit teringat. Butuh kuasa anugerah Tuhan. Tuhan tolong saya untuk melupakan segala salah. Seperti Tuhan juga seperti itu ya. Kalau kita tahu ya, ketika kita jengkel, kita mau marah, hubungan kita nih mulai tegang. Hubungan yang mulai tegang itu jangan kita responi dengan keterusan emosi kita, tapi hubungan yang kita alami tegang itu, kalau kita mau mikir nih, kayak ada beban berat sekali yang kita pikul, nggak enak sekali. Walaupun jauh dari orangnya nggak enak sekali, walaupun gimana gitu ya, pokoknya perasaan nggak enak. Tapi kita nih walaupun tahu nggak enak, tapi kita tidak mau membuang beban itu. Tidak mau, nggak tahu, tidak mengerti. Kalau saya bilang sih tidak mau, karena biarpun dikasih pengertian, kalau namanya nggak mau tuh ya nggak mau gitu tuh ya. Seperti itu saudara, kita harus
belajar untuk benar-benar mengampuni itu adalah merubah sikap. Saya pernah ceritakan, saya jengkel sama seseorang, dan orang itu ketemu saya dalam hati saya tuh, Tuhan, saya mau belajar buat mengampuni. Kalau saya mengampuni cara gimana ya? Kali gane ya, bahasa Cirebonnya kali gane. Bertemulah dia di pintu sana, saya di pintu sini. Orang itu lihat saya dan saya bukan tebar pesona, tapi saya tersenyum. Akhirnya dia tersenyum, akhirnya dia nyapa. Puji Tuhan, plong aja hati itu. Kalau enggak tuh ketemu orang itu, aduh ketemu lagi dalam hati saya tuh. Pernah kan saya cerita di sini, dia duduk di sana, suami saya ngajakin duduk di sana juga, saya tidak mau dan saya kalau orang lihat sih orang tahu bahwa saya lagi marah gitu tuh ya. Nah kayak gitu saudara, melupakan tuh itu dalam hati sih. Tuhan, saya ngampuni, Engkau mengampuni, saya juga mau mengampuni, Engkau ampuni saya ampuni dia. Tapi ingat gitu tuh, puji Tuhan. Nah, terus berjalannya waktu saya bisa mengampuni, bisa melupakan ya. Kita mau buang semua sifat itu yang tidak baik ya. Butuh anugerah Tuhan untuk mengampuni ya, karena kita tahu Yesus pernah ditolak. Yesus pernah dihina, pernah tidak dipercayai, pernah dibenci, pernah dikejar-kejar. Istilahnya kalau kita sih kalau dikejar-kejar, orang itu selalu aja ngomongin jeleknya kita gitu. Nah seperti itulah, Yesus juga dikejar-kejar, tapi mau dibunuh ya. Tapi Yesus sampai pada waktunya Yesus membiarkan dirinya dihabisi, diinjak, ditindas, disakiti, dan banyak lagi lah pokoknya yang Yesus alami. Yang kita tahu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan, tapi dia tetap mengasihi. Saya ingat seseorang waktu ada orang yang bercerita, dia terbaring terlungkep, tengkurap. Nah, dan setiap orang nginjekin badannya dia, ingat. Terus saya tadi diingetin waktu di rumah saya diingetin, ada judul yang Tuhan Yesus gimana bagaikan mawar diinjak The Rose of apa gitu tuh. Ya ada ya lagu itu loh, nggak tahu apalah pokoknya. Itulah mawar itu jatuh terus diinjak-injak gitu. Nah, terus saya ingat sesuatu. Seperti bunga wangi, harum, tapi dilindes di kegepeng gitu tuh ya, karena keinjak gitu, keinjak. Nah, tapi harumnya itu tetap ada gitu, harumnya tetap ada gitu ya. Kita harus belajar, benar-benar belajar untuk mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tanpa sadar terpenjara saudara. Kita nih umpamanya tidak mengampuni, kita terpenjara. Waduh, kali gane lagi. Ketemulah dengan orang yang kita tidak suka. Ketemu, nah kayak kita nih, aduh nggak enak gitu ya. Terus kalau kita nyimpen kemarahan juga ya, nyimpen kebencian gitu tuh. Kita nih kayak dibelenggu gitu ya, kayak dibelenggu sama emosinya kita. Nah, kita tetap mau seperti itu atau tidak? Belajar saudara, untuk jangan tetap dalam keadaan yang tidak enak. Karena Tuhan itu membuat kita ini hidup boleh menikmati alam ciptaannya. Boleh menikmati sejengkel-jengkelnya kita sama anak, sejengkel-jengkelnya kita sama suami, sejengkel-jengkelnya kita sama musuh kita. Nikmati semua yang Tuhan izinkan dengan pengucapan syukur dan dengan cara berpikir yang berbeda. Kita harus berpikir, oh maksudnya itu, oh maksudnya itu. Itu perlunya kita ada di dalam lingkungan yang sehat. Supaya nasihatnya jangan, iya, coba aja lihat. Ada kan orang yang membuat kita tambah jengkel. Tadi aja nih, tadi saya diantar cerita, kamu tuh jangan nulis WA kayak gini. Saya nggak suka tulis WA kayak gini ke saya, kata saya tuh. Memang itu dari orang lain, tapi saya tidak suka. Sebab
WA seperti itu membuat kita tuh terkamiri. Kena racun lah pokoknya sih. Ngeracuni kita nggak mau. Biar saya dapat dari yang lain. Jangan dari kamu. Saya ngomong gitu. Jadi saya ngingetin dia juga supaya dia itu hati-hati jangan sampai teracuni, ya enggak? Soalnya kalau keseringan tuh. Kalau keseringan racun masuk, mau tidak mau, saya sih ngaku jujur, mau tidak mau racun tuh masuk. Nah, nanti kita mulai lagi bersihin, ada lagi yang cerita, racun masuk lagi, kita lagi terus menerus. Nah, nanti nih, suatu saat ketika kita ngalamin apa, iya ya betul gitu ya. Nah jadi kita harus siap senantiasa membuat sikap hidup mengampuni dan melupakan itu menjadi sikap hidup kita. Menjadi habitnya kita, mengampuni ya melupakan, mengampuni ya melupakan. Seperti itu saudara, belajar ya. Kita lihat firman Tuhan dari Matius 10 ayat 39. Nah firman ini saudara-saudara tahu juga bahwa firman ini di 3 Injil lainnya juga disebut ya. Jadi Tuhan mengingatkan. Nah saya tuh ingat gini saudara, waktu saya belum lahir baru, tapi saya ke gereja gitu ya. Saya selalu ingat kata Tuhan yang Maha Rahim. Sekarang ini saya jarang dengar Tuhan yang Maha Rahim. Tapi yang dulu saya selalu ingat Tuhan yang Maha Rahim, artinya Tuhan yang mengampuni. Nah saya jalan ke Golongan mau ke Pleret tuh, kan banyak ada tulisan yang Arab nggak tahu lah apa tulisan apa gitu ya. Tuhan yang rahimi, saya ingat berarti Tuhan mengampuni ya. Kalau Tuhan, semua Tuhan itu mengampuni, kita juga harus mengampuni, Nah terus saya waktu saya kecil ya. Lagi saya kecil, saya dibawa ke kelenteng besar saudara. Nah kelenteng besar itu gambar-gambarnya masih jelas. Nggak tahu siapa yang ngajarin saya. Ini orang kalau tidak mau mengampuni gambarnya seperti ini. Ini orang kalau banyak ngomong, ngefitnah, nanti gambarnya seperti ini. Saya senang sih ya lihat gambar-gambar. Jadi terekam di saya, iya ya semua orang harus belajar mengampuni. Prakteknya yang butuh anugerah Tuhan ya, apalagi plus melupakannya. Nah di sini dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan perolehnya. Saya ngalamin ini begini saudara. Saya suatu saat saya pernah ribut sama suami saya, pernah tidak sependapat. Ya bukan pernah lagi, mungkin sering. Saya yang pertahankan pendapat saya, dia yang pertahankan pendapat saya. Akhirnya bertengkar dan sewotan, enggak ngomong. Ya. Saya mikir ya, saya ke Ibu Nani dulu, Dulu nih saudara, saya ke Ibu Nani. Ibu Nani, saya nih gini-gini, wah katanya. Sampai sedemikian rupa, iya. Udah berapa lama? Sekian kata Ibu Nani gitu. Jadi saya lagi waktu itu baru-baru ya. Nah udah gitu ya kamu nggak bisa pakai ya gitu. Tidak boleh seperti itu kata Ibu Nani. Kamu harus belajar ajak ngomong dia. Aduh terus-terusan nggak berubah-berubah Bu Nani. Ya saya selalu saya loh yang ngalah ya. Selalu saya yang duluin gitu yang ajak ngomongnya. Tapi nanti akan terus menerus. Nah saya mempertahankan kalau saya terus kok yang ngalah gitu ya. Terus Ibu Nani bilang gini, kalau kamu diinjek kamu tetap harus mau gitu. Saya ingat, ada orang yang dapat itu bahwa dianya tengkurap diinjek gitu tuh ya. Diliwatin bukan diinjek-injek. Kalau injek-injek sih kayak zaman dulu ya. Orang tua minta diinjek-injek. Ini sih enggak. Dilewatin gitu. Nah seperti itu. Nah terus saya ingat mempertahankan nyawa. Nyawa itu adalah hidup kita kan. Kalau kita mempertahankan hidup kita tuh apa dalam hati saya tuh? Gengsi lah. Zaman sekarang istilahnya jaim. Kalau saya mempertahankan gengsi saya
Masa saya terus yang kudu ngalahin, dia yang salah kok. Saya akan kehilangan hidup saya. Hidupnya akan tidak enak karena tidak mengampuni. Apa maning serumah, sekamar, setempat tidur. Pasti nggak enak sekali gitu ya. Aduh, tapi gimana ya dalam hati saya itu ya. Dan terus saya belajar. Nah, tapi Firman ngomong, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jadi kita nih kalau karena Tuhan nih jangan gengsi gitu ya. Ia akan memperolehnya. Jadi udahlah. Kalau gengsi kita tahu kita akan kehilangan nyawanya. Begini saudara, suatu saatnya mertua saya ngomong sama anak saya, nggak tahu gimana, ya udah saya salah, ya udah maafin mama. Bagi saya tuh maafin mama nggak apa-apa ya. Bagi mertua saya, masa katanya orang tua minta maaf sama anak tuh gitu ya. Terus ya nggak salah menurut saya, anak juga manusia, saya juga bukannya dia tidak menghormati saya, tapi saya karena saya salah saya ngomong saya minta maaf. Saya tidak mau bahwa saya berpegang pada gengsi saya. Kalau saya tidak minta maaf, siapa tahu dia tersinggung, siapa tahu dia sakit hati, terus dia nyimpen hal itu di dalam dirinya. Dan saya akan membuat dia kehilangan nyawa kalau dia tidak mengampuni, gitu saudara. Jadi saya ingat, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Hilang nyawa tuh mati saudara. Mati rohani, mati hubungan dengan Tuhan. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Ya, di Injil yang lain, Markus, Lukas, Yohanes ada seperti itu. Amsal 19 ayat 16. Ini perintah Tuhan ya, karena Amsal. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawa. Tapi siapa menghina firman akan mati. Kita harus berpegang pada perintah. Kalau Tuhan ngomong, kamu harus mengampuni, ampunilah. Susah Tuhan, ada aku kata Tuhan. Aku sanggup membuat engkau mengampuni. Saya jadi ingat lagi satu hal. Nggak tahu doanya siapa, tapi ngajarin gitu ya. Kita kan nyimpen sesuatu tuh di memori kita kan, di pikiran kita. Berdoanya seperti ini katanya. Basuh Tuhan pikiran saya dengan darah Yesus. Iya benar juga ya. Dibasuh dengan darah Yesus. Jadi ingatan untuk hal-hal yang menyakitkan itu terlupakan. Jangan dibohongin iblis terus menerus. Kalau iblis pasti akan ngomong, ngapain terus menerus, nanti juga dia begitu lagi. Terus menerus kita stop omongan iblis. Apapun Tuhan ngajarin saya untuk selalu mengampuni. Hidup kita mengampuni ya. Terus kita lihat lagi, nah untuk mendapatkan pengampunan itu kita harus menyadari bahwa pengampunan itu adalah tindakan yang lahir dari kemauan, bukan dari perasaan atau emosi. Misal saya kalau nunggu perasaan saya, nantilah, Pak kamu harus ngampuni, nantilah, nanti tunggu adem, nanti tunggu. Terus nunggu ademnya kapan? Kalau lihat, kalau boleh dibilang, lihat tampangnya aja udah jelai. Apa mending suruh perasaan saya suruh diadem? Nggak bisa. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu ngomong, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku mau. Jadi kita harus punya tekad dulu untuk mau mengampuni. Karena kita tahu mengampuni itu menyembuhkan. Mengampuni itu menyembuhkan ya. Jadi kita harus mengampuni. Jadi jangan sampai tunggu kita ingin mengampuni. Kalau kita tunggu terus ingin mengampuni, selama kita menunggu itu kepahitan sudah masuk. Bisa menghancurkan hidup kita ya. Nah, kita tahu ya, kalau kita mengampuni, kita menyadari bahwa kita akan bebas, kita akan merdeka. Ya, kita tahu bahwa bebaskan pikiran kita dari semua kebencian, dari semua kemarahan dan perasaan yang saya katakan itu racun, karena ingatannya itu menyakitkan. Ingatannya itu menyakitkan. Saya udah pernah sharekan tentang ada Raja Wali muter-muter liatin daging mentah, tapi kita harus ingat Raja Wali tidak memakan daging mentah.
Nah, daging mentah itu apa? Udah jadi bangkai, udah busuk. Yaitu masa lalu kita yang kita terus teringat, terus bikin hati gimana gitu ya. Bikin hati gimana itu harus dibuang ya. Kita enggak mau seperti itu ya. Kita mau melupakan, karena di dalam kita melupakan itu, kita tahu kita bisa melupakan hanya karena ada kuasa di dalam pengampunan. Ada kuasa dalam pengampunan. Tuhan aja bilang seperti apa ya? Seperti timur dari barat tuh. Kau lemparkan dosaku, Tuhan gak ingat-ingat kan? Ya kita harus seperti itu. Tuhan 100% manusia, kita juga 100% manusia. Memang dia 100% Allah. Orang kalau diomongin suruh ngampuni, kadang-kadang ngomongin, ya iya Tuhan mah bisa, karena dia Tuhan. Kita manusia nggak bisa gitu ya, tapi saya bisa ya. Kita bisa, bukan saya bisa. Saya ini lagi mempersiapkan, saudara mempersiapkan jadi saya share dulu di sini gitu ya. Nah, terus kita lihat Matius 5, 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita harus memprioritaskan, terlebih dahulu kita harus memprioritaskan pengampunan. Kita harus memprioritaskan untuk kita mengadakan pendamaian terlebih dahulu. Ingat, Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Dan kita udah jadi anak Tuhan nih, kita itu diberi sama Tuhan untuk kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Gimana kita mau mendamaikan negara kita, kota kita, orang-orang yang ada di kota kita, orang-orang yang ada di negara kita, kalau kita tidak berdamai terlebih dahulu. Sama satu orang aja kita nggak bisa berdamai, apalagi kita mau berdamai dengan yang lain-lain di kota ini, di bangsa ini. Ingat, kita adalah hamba-hamba pendamaiannya. Jadi kita harus memprioritaskan pengampunannya. Jangan tunda-tunda, begitu pengampunan ditunda langsung masuk. Bisikan-bisikan racun itu masuk ya. Terus Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, berarti 490 kan? Kalau sehari ngampunin orang setahun 365, ini lebih 490. Jadi Tuhan mau supaya kita terus mengampuni dan jadi gaya hidup kita, mengampuni ya. Nah, kalau begitu kita ngerasa sakit hati, kita tertolak, langsung kita harus mengatakan, Tuhan, aku mengampuni dan akan terus mengampuni. Engkau ampuni saya Tuhan, Engkau ampuni saya gitu. Jadi daripada kita sudah sakit, kadung sakit gitu ya, terus kita gemes gitu ya, mendingan Tuhan ampuni. Saya ngampuni dia. Jadi gaya hidup mengampuni. Orang Kristen itu harus punya gaya hidup kasih. Kasih itu apa? Penuh pengampunan. Kasihilah musuhmu, Tuhan bilangnya. Kasihilah musuhmu, Tuhan musuhnya jelai. Orang Cirebon bilang, jelai. Kata Tuhan enggak jelai. Coba lihat mukanya. Saya pernah ngomong gini sama satu orang. Pengen ngomong ke orang itu, ngomong gimana ya. Pengen tahu orang itu ya. Jujur atau enggak. Coba lihat mata saya, kata saya tuh. Saya bilang sama orang itu. Orang itu boro-boro lihat mata saya. Maksud saya mata tuh bertatapan kan. Dia nggak ngerti sih. Dia malah melotot. Dia malah melototin. Pelotatan dalam hati saya, ini orang nggak ngerti dalam hati. Biarin, pokoknya saya tetap. Kamu jawab saya lihat
pandangan mata kamu. Saya pengen tahu kamu jujur atau enggak. Saya bilang kayak gitu sama orang itu. Nah, udah gitu sudah jadi gaya hidup, maka kita tahu bahwa pengampunan itu adalah suatu yang harus. Jadi bukan satu pilihan. Kalau pilihan kan kamu boleh mau, boleh enggak. Tapi ini suatu keharusan. Suatu keharusan. Bahkan kalau boleh kita katakan kewajiban kita lah untuk mengampuni ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya lihat ayat ini, jadi mulut saya penuh dengan lagu-lagu Bapa kami yang di surga. Lagu dari zaman saya belum lahir baru sampai saya lahir baru dan sampai saya ingat lagu Semerbak Narwastu penyembahanku. Terus datanglah kerajaanmu ya kan, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Kehendakmu jadi ya Tuhan. Kalau kehendakmu jadi saya harus terlebih dahulu mengampuni ya. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita rugi ya. Ayat terakhir Efesus 4 ayat 32 ya. Ingat ya, pilihan itu harus kita tahu tentang pengampunan, bukan suatu pilihan tapi keharusan. Supaya apa? Karena di dalam kita memilih yang benar, itu menentukan masa depan. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita masa depan kita nih terganjel, tersendat-sendat saudara, tersendat-sendat ya. Efesus 4, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni, kita belajarnya. Saya waktu belajar tentang kehidupan berjemaat, ada sekian saling. Terlihat yang paling angel saling mengampuni. Yang paling angel itu saling mengampuni. Di situ ada saling mengasihi, saling menghormati, saling mendahului hormat gitu. Saling. Paling sulit itu adalah saling mengampuni. Tapi biarlah itu jadi gaya hidup kita ya. Karena kita tahu Tuhan tidak akan mengampuni orang yang istilahnya tidak mau mengampuni. Saya seringkali pakai jembatan saudara gini. Ada jurang, ini ada jembatan. Nah, di sini ada jurang, ada jembatan. Nah, untuk menuju kepada destiny, untuk menuju pada surga lah ya. Ini ilustrasi buat orang pertobatan itu ya. Nah, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita membakar jembatan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan sediakan jembatan untuk kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kalau kita tidak memilih untuk mengampuni, kita berarti membakar jembatan itu. Kita nggak akan sampai ke sana. Jadi saya harap kita semua akan memiliki dan belajar untuk senantiasa memiliki sikap hidup. Mengampuni, melupakan, mengampuni, melupakan, mengampuni lebih sungguh, melupakan lebih sungguh. Itu aja yang bisa saya siarkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan contoh dan teladan yang boleh kami senantiasa ingat. Engkau mengampuni orang-orang yang telah Kau sembuhkan, telah Engkau bangkitkan, telah Engkau kasihi, tapi Engkau Tuhan tetap tersalib tanpa ada pembelaan dari manusia. Kami bersyukur kepadamu, semuanya sudah selesai Engkau lakukan di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai nak, sudah selesai nak. Engkau harus juga dapat mengampuni karena Yesus mengampuni. Yesus menjadi perantara pendamaian untuk mendamaikan kita semua yang jatuh karena dosa dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan terus memimpin kami, mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap hidup, mengampuni dan melupakan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Kau sertakan di dalam kami mengampuni, sehingga kami dapat melupakan semua yang menyakitkan, semua yang adalah sampah, semua yang harus dibakar, yang tidak baik, yang dapat menghalangi tujuan kami dalam kami mendekat dan mengenal Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani. Tuhan Kau terus sertai dan Engkau nyatakan apa yang Kau mau di dalam hidup hamba-Mu. Engkau bawa terus sampai di sini, biar semua yang Engkau tetapkan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kota dan bangsa kami. Tuhan kami berdoa, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami dari penolakan. Sembuhkan bangsa kami dari sakit hati. Sembuhkan bangsa kami dari semua kesalahan yang turun-temurun. Engkau yang akan memberikan kepada mereka kasih yang daripadamu. Kasih agape, kasih yang bisa mengampuni siapapun yang bersalah. Kami berdoa damai sejahtera-Mu Tuhan turunkan atas bangsa kami. Di dalam menjelang pemilu Tuhan di tahun depan, kami berdoa biar Engkau Tuhan yang akan mencengkeram hati bangsa ini Tuhan, sehingga mereka tidak memaksakan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan bangsa ini senantiasa ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang menentukan, Engkau campur tangan dalam segala sesuatu. Keputusan apapun, Engkau Tuhan campur tangan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menerima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Karena pengurapan-Mu kami mau terima dengan iman percaya. Karena kami percaya ketika kami diurapi, tidak ada satu kekuatan kuasa kegelapan apapun Tuhan yang berani menjamah kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Minyak yang Kau berikan kepada kami, biarlah mengurapi hidup kami. Memberikan kepada kami kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami dibedakan Tuhan. Bahkan kami Engkau bawa untuk memiliki cara berpikir yang berbeda Tuhan. Untuk kami memiliki, untuk kami terus melakukan pembaruan dalam cara kami berpikir dan cara kami memandang. Mata ini Tuhan kami urapi, telinga ini Tuhan Engkau buat Tuhan memiliki filter yang untuk tidak membiarkan semua yang kami dengar masuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulut bibir ini Tuhan kami urapi Tuhan untuk dapat mengucapkan, mengalirkan perkataan-perkataan yang dapat menyegarkan, menghidupkan, menyembuhkan, memberi semangat, menghiburkan bagi banyak orang Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terus beracara dengan hati kami. Kami mau menyerahkan hati ini kepadamu Tuhan. Buat kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini Tuhan kami mau urapi akan tengkuk kami Tuhan. Semua ketidakpercayaan, semua keraguan, semua kesombongan dan keangkuhan, semua yang tidak kami sadari yang tidak baik, kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau patahkan semua kekuatan-kekuatannya. Ini tangan kami Tuhan, biarlah tangan ini Tuhan dipakai untuk memuliakan Engkau. Dan kaki ini Tuhan kami urapi. Kami mau ada di dalam jalan-jalan yang harus kami lalui. Karena kami menyadari kami membutuhkan Engkau Immanuel. Yang memberikan kami nasihat, yang memberikan kami pengajaran. Yang menuntun kami ke jalan-jalan yang hidup yang benar Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Berkat-Mu kami terima hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami
boleh memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.